Akademi Kepolisian, Brigadir Taruna. Ya, saudara, Anda masih bersama kami menyaksikan Breaking News. Kembali kita melihat, saudara, apa yang sedang berlangsung dalam rangkaian Parade Senja di Akademi Militer. Dan ini merupakan salah satu rangkaian dari seluruh kegiatan yang berlangsung 4 hari di Magelang, Jawa Tengah. Program ini adalah satu gagasan baru memang dari seorang Presiden Republik Indonesia di bawah kepemimpinan dari Prabowo Subianto. Nampaknya memang ingin menciptakan sesuatu hal yang baru sebelum benar-benar bekerja begitu para menteri dan juga wakil menterinya untuk dilakukan penggemblengan selama 4 hari, menyamakan visi misinya, menyamakan persepsinya untuk sesuai dengan ikut arahan dari Presiden Prabowo. Tapi pertanyaannya, yang dilakukan selama 4 hari ini kan semua menteri, semua wakilnya fokusnya di Magelang, fokusnya mengikuti Akademi Militer. Pertanyaannya, gimana ini 4 hari mengurus negara, Mas Said? Iya, kita berharap bahwa negara masih bisa terurus dengan waktu 4 hari ini, semua petinggi negara. Nggak ganggu ini? Iya, tetapi tentu saja saya kira ini kita perlu melihat juga ya, karena kan Pak Prabowo Subianto ini kan tekadnya adalah ingin para pembantunya itu bekerja maksimal secepat-cepatnya. Dia menyebut bahkan di pidatonya, swasembada pangan dan energi itu harus dilakukan secepat-cepatnya. Dan juga dia punya komitmen untuk kemudian melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena itu kemudian itu muncul dalam bentuk setengah, ya lebih dari setengah pembantu-pembantu Pak Jokowi itu sekarang masuk ke kabinet Prabowo. Saya kira dari sisi itu ya terlihat bahwa memang Pak Prabowo ini ingin tancap gas, jadi tidak perlu lagi ada perkenalan sebetulnya dengan melihat dari sisi itu ya. Tetapi yang kita saksikan sekarang adalah justru terlalu banyak seremoni yang kemudian valid. Saya kira kalau ada yang mengkritik, apakah betul pemerintahan Pak Prabowo ini benar-benar akan hari ini dilantik langsung tancap gas. Tapi kita lihat itu terlalu banyak persiapan. Saya kira ini kritikan yang valid. Walaupun tentu saja tetap dibutuhkan satu komitmen juga dari Pak Prabowo untuk kemudian menjawab kritikan soal koordinasi antar menteri, wakil menteri, dan ketua-ketua badan yang sangat banyak itu. Karena ini adalah menjadi satu hal yang kemudian juga dipertanyakan dari awal ya, pada saat kemudian pemilihan menterinya sebanyak itu, kemudian ada wakil, ada utusan juga, ada penasihat juga. Nah, dengan berlangsungnya 4 hari ini pembekalan, sebelum juga ada di Hambalang, meskipun tadi Mas Uki bilang berbeda loh antara di Hambalang dengan di Akademi Militer di Magelang ini. Tapi Mas Said, apakah ini mungkin juga satu hal yang ingin diciptakan oleh Presiden mungkin untuk membuat takut nih para menterinya? Ya mungkin saja tujuannya itu ya salah satunya ya. Tentu saja kita mengapresiasi niat baik ya. Niat baik dari pemerintah untuk menciptakan satu pemerintahan tadi kolaboratif yang bekerja sama dan seterusnya. Tetapi mengelola negara tidak cukup dengan niat baik. Kita juga harus melihat atau memeriksa niat baik itu pada praktik di lapangan. Misalnya berkali-kali Pak Prabowo menyatakan kita harus efisien, tidak ada anggaran yang bocor dan seterusnya. Tetapi kalau kita melihat kegiatan seremonial yang terlalu lama ini, menurut saya kita juga bisa mempertanyakan itu. Apakah niat baik untuk menjaga anggaran negara, untuk kerja yang efektif dan cepat, itu benar-benar bisa kita harapkan terjadi ke depan kalau di awal pemerintahan sudah terlalu banyak seremoni ya. Kegiatan seremonial. Oke, saya tanyakan hal ini ya ke Mas Uki. Mas Uki tuh katanya Mas Said bilang ini kebanyakan seremoninya nih, harusnya kan kata Pak Prabowo bilang ingin langsung kerja begitu. Tapi ini kenapa harus dilakukan serangkaian acara lagi? Jangan-jangan nanti minggu depan atau bulan-bulan berikutnya ada lagi nih kegiatan rutin mungkin, jangan-jangan. Oh, ya. Jadi memang ya yang ditampilkan, yang kami berikan akses kepada media itu adalah acara Parade Senja, yang dimana ini acara memang seremonial ya. Akan tetapi sebenarnya ini hanya satu dari sekian banyak acara yang berada atau acara yang diplan atau yang diagendakan ya di penggemblengan dalam tanda kutip atau retreat ini gitu. Jadi tadi ya dari tadi pagi sebenarnya kawan-kawan wartawan itu sudah menginginkan untuk meliput langsung, sebenarnya seperti itu ya. Akan tetapi ya karena acara intinya sebenarnya bukan seremoni ini, acara intinya sebenarnya adalah yang tadi itu ya, yang team building sejak bangun pagi, lalu pembekalan. Di dalam pembekalan tersebut
yang terjadi itu juga bukan satu arah. Yang terjadi itu adalah kerja-kerja kolaboratif di antara kementerian memecahkan kasus-kasus, misalnya seperti itu ya. Dan juga pembekalan yang kedua yang kaitannya dengan perencanaan pembangunan dan proses pembuatan kebijakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para anggota kabinet. Jadi ya terima kasih kritiknya Mas Ediman, dan tentu saja setiap kritik harus diapresiasi, dan ini merupakan peringatan juga ya buat kami di pemerintahan bahwa too much itu selalu tidak baik ya. Tapi memang betul ya, yang dipertontonkan sekarang adalah seremoninya gitu. Dan kenapa tadi tidak diperbolehkan rekan-rekan wartawan untuk masuk? Karena Pak Prabowo menginginkan, ya Pak Presiden menginginkan supaya para anggota kabinet itu betul-betul fokus kepada agenda acara. Tentu saja secara psikologis akan ada perbedaan ketika mereka merasa sedang disorot media atau tidak sedang disorot media, ya. Tentu saja secara psikologis juga ada perbedaan ketika misalnya mereka disorot itu bajunya tuh kedodoran gitu. Ada yang enak dilihat, ada yang mungkin agak kebesaran, tentu saja itu berbeda. Dan kami tidak menginginkan kondisi-kondisi psikologis seperti ini terjadi, ya, sehingga media tidak kami ikutkan. Sehingga ketika diikutkan di acara Parade Senja ini adalah acara seremonial gitu. Tapi acara seremonial ini hanya satu ya dari sekian banyak agenda yang terjadi pada hari ini. Kurang lebih. Nah, tapi acara yang berlangsung sekarang ini nanti akan ada rutin atau enggak? Karena kan bisa jadi jangan-jangan ini mengganggu nanti dari kerja-kerja yang harusnya cepet nih, Mas Uki. Enggak. Tapi begini, kalau untuk beberapa hari ke depan, sekali lagi ya, untuk memastikan konsentrasi dan fokus para anggota kabinet di acara ini, ya, saya tidak dapat mengatakan besok itu agendanya apa, gitu ya. Tapi satu hal yang pasti, ketika acara itu sudah selesai, ya, kami akan menginformasikan bagaimana jalannya acara, ya, termasuk agenda acara ini dimaksudkan buat apa sih, kurang lebih seperti itu. Tapi yang jelas kami ingin supaya seluruh para peserta kabinet ini benar-benar fokus, nggak mikirin yang lain-lain lagi, ya, nggak mikirin wah saya sedang disorot nih, saya harus gaya begini, wah saya sedang disorot nih, saya nggak boleh begitu, gitu. Wah saya lagi disorot nih, baju saya kedodoran, aduh gimana ya. Nah ini kan supaya mereka nggak terganggu, maka ini memang harus ditutup dulu ya, termasuk ditutup sampai dengan schedule-nya besok. Gitu. Tapi yang kemudian menjadi sorotan bukan hanyalah tadi soal gayanya kemudian, ataupun tadi pembekalannya ini kemudian internal dulu nanti baru disampaikan ke publik pada saat terakhir begitu Mas Said. Apa juga sebenarnya ini menjadi kritik begitu ketika mengadakan selama 4 hari, memang ada satu pengembelengan yang bagus dilakukan seorang presiden kepada pembantunya. Tapi yang satu sisi yang juga masih dipertanyakan kan, ini bukan hanya menjaga kebersamaan, membangun kebersamaan, membentuk tim building, tapi juga menterinya ini juga masih bingung nih, wakilnya juga pada bingung di mana ini tempat-tempat mereka harus bekerja, siapa saja yang akan membantunya. Artinya butuh waktu lagi nih, tambahan lagi nih untuk memikirkan seperti itu. Iya, saya kira itu kritikan yang valid. Tentu saja ya, saya juga mengapresiasi terhadap upaya Presiden Prabowo tadi untuk mengatasi untuk mengenalkan kepada para menterinya visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran gitu ya. Tapi pada saat yang sama memang kalau kita melihat pada janji-janji Prabowo Subianto yang sangat ambisius begitu ya, dan ingin semuanya serba cepat, kita sejauh ini dalam seminggu terakhir ya setelah Pak Prabowo dilantik, saya kira belum begitu banyak ya perbincangan soal bagaimana mewujudkan ya program-program ambisius dari Pak Prabowo itu. Apa yang akan dilakukan misalnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, apa yang akan dilakukan untuk swasembada pangan misalnya ya. Yang kita dengar ya program-program sebelumnya seperti ada pembabatan hutan misalnya di Papua dan seterusnya, ada ekstensifikasi gitu ya, dan tapi tidak dibahas apakah ini punya dampak kepada lingkungan dan seterusnya. Dari semua ambisi-ambisi atau setidaknya 8 program cepat Pak Prabowo itu, dengan adanya banyak sekali seremonial seminggu terakhir, itu kemudian agak tenggelam ini pembicaraan soal itu. Padahal semua kebijakan publik, kalau kita belajar kebijakan publik kan selalu ada trade off gitu, selalu ada perdebatan di sana. Apakah negara sanggup dan bagaimana kemudian mengatasi externalities misalnya dari setiap kebijakan itu. Saya kira itu
yang mungkin penting untuk kemudian dikedepankan sehingga publik benar-benar teryakinkan bahwa Berarti pemerintahan Pak Prabowo ke depan ini benar-benar akan mewujudkan apa yang dijanjikan sejauh ini. berarti ini bisa dibilang juga ini tantangan baru juga ya dengan serangkaian seremoni yang tadi Mas Said bilang ada banyak begitu. Nah ini juga menjadi tantangan sendiri bagi Presiden Prabowo bahwa artinya adalah outputnya ini harus nada begitu. Nanti hasilnya juga harus benar-benar excellent ya, harus yang terbaik karena tadi serangkaian seremoni penggeblengannya sudah banyak juga begitu dilakukan. Singkat saja Mas Said. Iya, saya kira itu penting ya. Tadi kan Mas Uki menyatakan bahwa detail-detail apa yang dibicarakan di dalam pertemuan-pertemuan ini kita tidak tahu ya. Saya sih berharap bahwa ada pembicaraan yang cukup serius soal bagaimana mewujudkan program-program prioritas atau program cepat dari Pak Prabowo Subianto ini. Sehingga nanti setelah ini kita akan melihat hasilnya dengan cepat, terutama di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Mas Adiman, terima kasih untuk pandangannya. Mas Dede Uki, terima kasih juga untuk berbagi apa saja yang terjadi selama pembekalan Akmil untuk para Kabinet Merah Putih. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ya, selamat malam, Bro Uki. Tetaplah bersama kami, Breaking News Kompas TV masih akan segera kembali menemani Anda.